Pendidikan sebuah bangsa hancur pertama kali ketika mereka bikin kurikulum. Nah, kita mau panggil seorang guru yang juga berdedikasi terhadap pendidikan, yang punya pemikiran luar biasa. Mari sama-sama kita panggil Pak Guru Gembul. Beri tepuk tangan. Pak Guru, kalau Pak Guru Salim. Sama enggak di dia. Ya, di tengah. Jadi mau ngajuin apa ini? Yes, nah Pak Guru Gembul udah hadir di sini, tapi kita nggak mau sendirian Pak Guru. Kita mau panggil juga teman-teman untuk kita sama-sama saling sharing. Ada Ibu Rizky Maisura, beri tepuk tangan loh Ibu Rizky. Ya, dari Puskur Kemendikbud, beliau adalah utusan dari Pak Nino, ya, yang akan kita sama-sama undang. Silahkan Bu Rizky. Yes, boleh duduk di sini Bu Rizky. Dan terakhir kita mau undang guru muda, ya, luar biasa. Tadi seperti Pak Raksel bilang, beliau ini jadi momentum kita untuk bisa berani untuk speak up, ya. Ini dia Hussein Ali Rafsanjani, beri tepuk tangan, silakan. Oke. Sok mangga di situ. Iya boleh. Kenapa jadi ngumpel-ngumpel? Satu di situ atuh. Iya. Nah, kan. Gimana ya? Oke, ini 3 orang ini sudah hadir. Oke, boleh dibagikan dulu. Satu lagi, MC sekaligus guru panggung. Terima kasih. Ya, dari tadi diri, alhamdulillah. Ya, nah kita mau diskusi ya Bapak Ibu, nanti bagi siapapun yang ingin mengutarakan sesuatu, yang ingin bertanya kepada 3 panelis kita, 3 narasumber kita ini, kita mau ngobrol-ngobrol, nanti kita akan berikan hadiah. Yeay, hadiah ini akan dipersembahkan dari Noriyuki Clinic dan juga Sushi Garden sebagai sponsor kita. Nanti akan dapat hadiah bagi siapapun yang akan bertanya. Ada 6 orang yang akan mendapatkan hadiah. Nah, Bapak Ibu juga bisa kalau mau, misalnya saya malu nanya, mau nanyanya digital aja boleh nggak? Boleh, nanti silakan, nanti ada scan barcode yang akan Bapak Ibu bisa sama-sama bertanya melalui digital, ya. Nanti kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa muncul dari Bapak Ibu semua. Nah, apa kabar Bu? Baik Pak Ari, alhamdulillah. Jangan panggil Bapak tuh. Kak Ari ya. Kakek aja. Kak Ari. Kayak kakek. Aki dong. Eyang. Mas Hussein, saya panggilnya Mas Hussein apa Bro nih? Asik. Kak Hussein apa? Boleh. Boleh ya, panggil Kak Hussein ya. Di sekolah dipanggilnya apa? Sekolah tetap Pak. Pak, Pak Hussein. Ya, berarti masih mudaan saya. Pak Guru, apa kabar? Cukup tercengang. Cukup tercengang. Oke, nah Pak Guru dan Bu Rizky dan juga Pak Hussein, ya, kita ingin berbicara tentang kurikulum merdeka. Tadi kita udah singgung sedikit tentang perjalanan kurikulum yang ada di Indonesia 1974 sampai akhirnya 2013 sampai yang terbaru ini adalah kurikulum merdeka. Konsistensi atau memang perubahan gitu ya. Karena memang kalau dari kami sendiri kita punya keresahan Bapak Ibu, kita punya kegelisahan untuk mencetak anak-anak yang bisa relevan dengan kebutuhan masa depan mereka nantinya. Tapi kalau kita lihat dari kurikulum-kurikulum yang sebelumnya, kita rasa kayak ini tuh sulit gitu untuk menciptakan sesuatu yang relevan gitu kepada anak-anak. Nah, dengan hadirnya kurikulum merdeka ini kita bersyukur karena
apa yang kita canangkan dalam sebuah visi misi untuk menciptakan sebuah generasi yang relevan ternyata sejalan dengan apa yang dicanangkan pemerintah oleh kurikulum merdeka itu, bahwa semua anak-anak bisa belajar dengan merdeka gitu ya, dengan baik. Nah, untuk itu kita juga akhirnya kita punya fleksibilitas, dan dari situ ada pendekatan project, ada kolaborasi, ada project based learning yang juga memang punya kebermanfaatan dalam proses belajar, dan itu semua ada di kurikulum mereka. Betul ya, Bu? Ya, supaya mungkin nanti anak-anak bisa dapat insight, dapat sesuatu. Mungkin ada yang mau disampaikan terkait itu, Bu, dengan kurikulum mereka, mungkin dari Ibu dulu atau mungkin dari siapa? Mau Pak Guru dulu? Ya, Kalau saya dulu nanti marah-marah. Jangan dimarahin, Pak. Kayaknya sih ya, saya Gimana, sudah siap Pak? batin gitu ya. Enggak, kita diskusi, kita ngobrol-ngobrol santai aja supaya nanti Bapak Ibu guru semua di sini ketika pulang dari sini mereka bisa dapat insight tentang bagaimana implementasi. Karena beberapa dari Bapak Ibu guru ini beberapa sekolah mungkin ya yang bisa kita dapatkan ceritanya dari mereka itu secara implementasi masih ada yang kebingungan gitu, masih ada yang masih belum begitu paham ya. Mungkin bisa setelah itu kita bisa sama-sama bisa memahami, bisa sama-sama bisa cari cara untuk bagaimana implementasi itu bisa berjalan dengan lancar di sekolah gitu untuk kurikulum mereka. Karena kurikulum mereka seperti yang kita judulnya ditulis di sini, konsistensi atau memang perubahan gitu kan. Karena kan kita nggak tahu nih bahwa perubahan kurikulum yang terjadi dari 2013 ke kurikulum merdeka, apakah memang perubahan yang menyempurnakan kurikulum sebelumnya atau memang sebuah perubahan yang kita harus lihat harus berkonsisten untuk mengimplementasikannya gitu, Bu. Mungkin ada yang mau disampaikan? Terima kasih Kak Ari. Mungkin saya menyapa dulu Bapak Ibu guru di sini gitu ya, Bapak Ibu yang sudah hadir. Terima kasih banyak kesempatannya. Berhubung mungkin saya perwakilan gitu ya dari Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, mungkin bisa memberikan insight gitu ya kalau dari segi troublemaker-nya, oh bukan ya, tapi policy maker-nya gitu ya, bahwa sebenarnya kan yang kita inginkan itu adalah agar anak-anak gitu ya, peserta didik kita dan juga Bapak Ibu guru itu punya keleluasaan dalam sebenarnya memberikan pembelajaran yang memang berdasarkan kebutuhan belajarnya anak-anak kita. Itu poin utamanya gitu. Dan ya kemampuannya gitu ya, yang tidak tadi cuma hanya dalam hal akademis gitu ya, pengetahuan, tapi juga sesuatu yang mereka bisa jadikan skill gitu ya, kecakapan hidup untuk diterapkan gitu ya nanti dari mereka saat ini sampai nanti mereka hidup di masyarakat gitu. Nah, kalau ditanya apakah ini tuh konsistensi atau perubahan? Sebenarnya bisa dua-duanya gitu. Konsistensinya adalah memang dari dulu kurikulum kita wah, ini di sini kakak-kakaknya udah siap gitu ya. Ya, jadi konsistensinya adalah kita ingin memang kurikulum Indonesia itu kompetensi base gitu ya, berdasarkan kompetensi gitu yang kita inginkan, lalu juga berbasis karakter. Dua hal itu gitu ya. Nah, sepanjang perjalanan gitu ya pasti adanya evaluasi gitu yang membuat gimana caranya agar kompetensi base-nya dan karakter ini benar-benar bisa terjalankan gitu. Karena kita juga menerima evaluasi, oh materinya ini banyak sekali ya gitu, kok sulit kalau misalnya kita harus benar-benar menajamkan skill anak gitu ya, kemudian juga menumbuhkan karakter kapan kalau misalnya materinya ini terlalu banyak yang perlu diselesaikan. Maka evaluasi dari itu perubahan dirasa perlu adanya perubahan dari keinginan kita untuk menerapkan konsistensi tersebut gitu ya, yaitu dikurangi gitu ya materi-materi yang dirasa memang tidak begitu relevan lagi gitu ya, karena kita tujuannya membuat peserta didik kita itu bukan jadi akademisi gitu. Kalau Pak Nino sempat bilang ya, bukan semuanya jadi akademisi, tapi tadi ya memang punya kemampuan yang cukup untuk menjadi apa saja nih gitu ya, orang-orang yang bisa hidup di masyarakat
gitu. Maka dikurangi gitu ya dari situ, dari segi materinya agar nanti lebih leluasa juga gitu. Dan secara waktunya yang tadinya per tahun gitu ya, hal-hal yang harus dicapai kita bikin lebih coba kita panjangkan waktunya gitu ya, kita panjangkan dengan adanya fase gitu ya, 2 tahun, 3 tahun gitu, untuk itu tadi agar anak-anak nih punya waktu yang lebih cukup gitu ya untuk mereka bisa mendalami suatu kecakapan tertentu, kompetensi tertentu gitu di situ. Jadi gimana caranya menumbuhkan karakter gitu ya, kalau hanya kan nggak bisa hanya di upacara-upacara gitu ya disebutkan karakternya harus baik, tapi ada pengalaman langsung yang perlu dialami anak-anak gitu ya untuk bisa menumbuhkan karakter gitu, bisa tersentuh gitu ya kalau kita sebutnya. Maka gitu itu coba agar membiasakan itu kita buat dulu kebijakannya lewat salah satu upayanya adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di situ agar anak-anak tadi lebih luasa, nggak perlu mikirin materi per bidang studi gitu ya, tapi isu-isu yang ada di sekitar lingkungan yang menjadi minat gitu ya, atau yang perlu menjadi concern anak itu bisa mereka alami dan mereka membantu gitu ya menjadi yang bisa mencarikan solusinya versi mereka gitu. Jadi itu sih karena tadi kita ingin membangun semuanya, dan itu juga kalau ditanya tadi ya konsistensi atau perubahan memang sebenarnya tergantung dari satuan pendidikannya. Tadi kalau berdiskusi dengan rekan-rekan dari Nasaskul bilang ini sepertinya sudah mirip sekali dengan yang kami memang sudah jalani sehari-hari gitu ya. Oh berarti mungkin secara dia konsisten saja dipelajari, tapi mungkin untuk para guru-guru atau sekolah yang ini buat kami perubahannya besar sekali. Nah mungkin bisa jadi ya tadi perubahan, tapi selalu kuncinya tadi ya Bapak Ibu, yang kita ingin lakukan adalah memberikan kebijakan yang membantu Bapak Ibu itu punya keleluasaan yang banyak untuk membantu peserta didik per kebutuhan belajarnya apa gitu. Mungkin itu dulu Kak Ari. Oke, jadi karakter dan juga kompetensi itu bisa berjalan dengan beriringan ya Bu ya. Di dalam sekolah yaitu tadi mungkin beberapa sekolah ini melihat sebuah perubahan yang besar gitu, tapi beberapa sekolah sudah ini sepertinya sudah kita jalankan gitu. Memang dari dulu sekolah kita memang sudah menjalankan ini, cuman secara nama gitu memang belum legal gitu. Maksudnya yang kita programkan di dalam sekolah itu kita sudah berikan label dan sekarang ada kurikulum merdeka. Mungkin seperti yang dilakukan Pak Guru mungkin ya, ketika Pak Guru mengajar mungkin saya pernah lihat Pak Guru bilang bahwa yang sudah saya lakukan adalah ya si kurikulum merdeka ini, walaupun sebelum ada kurikulum merdeka saya sudah melakukan kurikulum merdeka gitu ya sebagai pengajar. Bagaimana Pak Guru melihat ini Pak Guru? Pendidikan sebuah bangsa hancur pertama kali ketika mereka bikin kurikulum. Tapi nanti kita ini ya, maksud saya gini, sekolah itu diambil dari kata artinya tuh waktu luang, skos. Jadi orang-orang Yunani kuno dulu di sana. Jadi sekolah itu sebenarnya adalah waktu luang, bukan waktu belajar. Jadi ketika anak-anak punya waktu luang, disitulah sekolahnya. Nah tetapi pada waktu waktu luang itu anak-anak berkumpul di sekitar para filosof. Di antaranya pada waktu itu adalah Socrates yang menjadi nabinya pada waktu itu. Kenapa mic saya mati-matiin? Enggak suka. Nah, ketika semakin lama semakin banyak yang berkumpul di antara Aristoteles, di antara Socrates itu, beneran. Ada konspirasi di sini. Sejak saya mengatakan tadi, nggak mau. Ada sianidanya di situ. Ya, ketika anak-anak mulai makin lama makin banyak berkumpul di antara Socrates, dan kemudian datang orang tua mereka bawa oleh-oleh, terima kasih Pak Guru karena sudah membuat anak saya menjadi lebih bijak, menjadi lebih pintar dan sebagainya. Kalau bisa waktu luangnya dikasih lebih banyak lagi, kalau bisa tempatnya dikasih lebih banyak lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian Socrates pada waktu itu komplain dan protes. Kalau semuanya belajar di saya, lalu ketika negara ini diserang oleh bangsa lain, siapa yang menjadi tentaranya?
Kalau misalkan kita terus-terusan belajar kebijaksanaan, belajar filsafat, belajar matematika, fisika, lalu ketika bangsa ini lagi kekeringan, siapa yang nanti akan menjadi juru taninya, tukang petaninya? Makanya Socrates kemudian mengatakan setiap orang itu unik, spesifik, otentik, berbeda satu orang dengan yang lainnya. Jadi tidak boleh ada satu lembaga tertentu yang bikin sebuah kelas besar dengan peraturan yang sama, KKM yang sama, standar yang sama untuk setiap anak. Maka kurikulum manakah yang terbaik dalam versi Socrates itu? Kurikulum yang terbaik itu adalah bukan ketika setiap sekolah berkampanye mempromosikan, kami bawa kurikulum semacam ini, kami bawa kurikulum semacam ini kurikulum ini keren loh seperti itu. Bukan, kurikulum yang terbaik itu adalah yang mengakomodasi personalisasi setiap siswa, setiap orang. Jadi kurikulum dibuat setelah tahu karakteristik anak seperti apa gitu. Jadi kalau saya adalah orang yang misalkan memiliki bakat yang luar biasa dalam kemampuan berbicara misalkan. Ya udah kembangkan di situ dan jangan disuruh untuk menyanyi. Karena apa? Itu merusak telinga orang. Jadi maksudnya, nah ini di Indonesia awalnya kurikulum itu berbasis pada materi. Tetapi kemudian sadar atas pernyataan bahwa Socrates itu benar, kemudian kurikulum berganti menjadi berbasis pada kompetensi. Jadi berbasis pada kompetensi itu adalah bahwa bukan kurikulum besar yang harus menaungi banyak orang seluruh Indonesia, bukan. Tetapi lihat dulu kompetensi setiap orang, kompetensi setiap sekolah, apa latar dari sebuah sekolah, di mana dia berada, faktor geografisnya seperti apa, lalu pembelajaran dibuat dari acuan-acuan itu. Nah, jadi kurikulum merdeka itu sebenarnya adalah kelanjutan panjang dari kurikulum berbasis kompetensi. Di mana setiap sekolah merdekakan kalian untuk bikin pembelajaran yang seperti apa, yang disesuaikan, yang direlevansikan dengan realitas yang ada pada waktu itu. Gitu. Makanya salah satu ciri dari kurikulum merdeka itu adalah personalisasi yang tadi itu. Jadi kalau misalkan tadi ada banyak sekali pertanyaan, ini kenapa saya jadi jubirnya kementerian? Terima kasih loh Pak. Tapi maksud saya, kalau misalkan banyak sekali guru-guru di Indonesia yang mengalami keresahan, kami sekarang dikasih banyak proyek, ada kewajiban begini dan begitu dengan administrasi yang banyak dan sebagainya, abaikan itu semua. Balik. Kurikulum merdeka itu adalah lihat situasi sekolah, lihat situasi anak, bagaimana itu, lalu kita bikin base-nya tuh dari situ. Proyek-proyek itu dimulainya dari situ. Bukan dimulai dari sekolah nanti harus ngikut kurikulum yang ditentukan sama pemerintah, bukan. Pemerintah justru membuat kurikulum yang mengakomodasi kemerdekaan setiap sekolah, institusi pendidikan, guru, bahkan siswa. Begitu ya Bu ya? Well said. Ya. Gaji Bu. Artinya itu harus sesuai dengan school konteksnya dan school culture-nya ya. Iya. Dilihat dari di mana sekolah itu berada, letak geografisnya kah, atau sekolah itu misalnya ada di pegunungan atau sekolah itu ada di tengah-tengah di pinggiran pantai, itu harus menyesuaikan dengan apa yang terjadi di lingkungan sekitar sekolah itu. Bahwa mereka dimerdekakan untuk membuat sebuah pembelajaran yang bisa relevan dengan situasi sekitar dari di mana sekolah itu berada, bukan begitu? Bukan begitu. Bukan. Begitu bukan? Jadi gempa Aceh tahun 2004 itu sekitar 190.000 orang meninggal dunia di Sumatera. Seandainya sekolah-sekolah pada waktu itu menerapkan kurikulum merdeka, ya maka diperkirakan yang meninggal hanya sekitar 10-20.000 orang. Kenapa seperti itu? Karena kurikulum berbasis pada letak geografis misalkan, bahwa kita tahu ada di pinggiran lempeng benua, bahwa kita tahu ada di pinggir laut yang aktif, bahwa kita tahu bahwa ini sangat berpotensi untuk tsunami, maka mitigasi bencana seharusnya dilaksanakan sejak awal di sekolah-sekolah di Aceh. Tetapi tidak pernah dilaksanakan itu. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi adalah, saya mohon maaf, dengan segala keprihatinan, 190.000 orang meninggal sia-sia gara-gara mereka tidak mengetahui apa yang harus dilakukan dan sekolah-sekolah tidak pernah mengajarkan seandainya di sana terjadi bencana alam. Sekarang misalkan di Indonesia, kurikulum guru-guru di Indonesia selalu diajarkan
Bagaimana misalkan apa yang dimaksud dengan pembuluh kapiler, pelajaran biologi ngebahas tentang bagaimana ikan itu punya peredaran darah dan sebagainya. Kenapa sekolah-sekolah gak ngajarin bahaya diabetes biar tidak banyak yang gendut? Nah, jadi berbasis pada kompetensi, kan sekarang Indonesia nomor 4 diabetesnya di seluruh dunia, obesitasnya terbesar. Nah, karena itu sekolah-sekolah daripada belajar sistem peredaran darah ikan, mendingan belajar tentang bagaimana bahayanya obesitas. Itu kurikulum merdeka. Yes, menarik ya. Ya karena memang harus sesuai dengan kompetensi yang tadi, karena harus dibalikin lagi dengan apa yang terjadi sebenarnya relevansi yang tadi disebutkan, bahwa letak geografis, bahwa sekarang apa yang terjadi nih di dalam dunia ini, itu semua harus direlevansikan dan diberikan pengajaran kepada anak-anak yang sesuai dengan nanti yang mereka akan jadi seperti apa. Kalau dari Mas Hussein sendiri, bagaimana membawa itu semua ke dalam pengajaran yang bisa relevan di sekolah Mas Hussein? Kalau saya kebetulan kan guru praktis ya, jadi memang dari awal kalau guru seni itu nggak terlalu kesulitan dengan kurikulum merdeka. Karena kita selalu mengeluarkan produk ya Bu ya, benar ya Bu ya. Kita selalu buat apa, selalu ada dokumentasi, selalu ada produk yang kita keluarkan, selalu ada inovasi yang kita buat. Jadi bagi guru seni sih, bagi kita mah ini mah cuman ngelanjutin aja. Kasih tepuk tangan dong buat cuma ngelanjutin aja. Luar biasa. Karena emang guru musik memang selalu harus, guru seni apalagi ya, harus dituntut harus selalu melihat apa yang terjadi perkembangan yang sekarang. Harus melihat masa depan ke depan tuh kira-kira yang akan jadi tren kira-kira apa, dan itu yang akan kita buat untuk anak-anak untuk bisa terus berikan sebuah produk ya, gitu ya. Benar. Oke, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau